103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri, dan tema kita pagi ini adalah usaha aneka cemilan dan kue kering Cabilong Dapur Mama Rose yang semakin dikenal dengan kelezatan rasanya. Iya, DFM Mania, begitu banyaknya cemilan dan kue kering yang ada di Jakarta nih, namun ada cemilan dan kue kering yang berbeda. Kue-kue ini memiliki cita rasa yang enak, gurih, lezat, dan bergizi. Dengan harga yang terjangkau, pagi ini kami fokus membahas usaha aneka cemilan dan kue kering Cabilong Dapur Mama Rose. Jika ingin tahu lebih jauh DFM Mania apa dan bagaimana sih usaha aneka cemilan dan kue kering Cabilong Dapur Mama Rose, untuk lebih jelasnya kita nanti bakal ngobrol sama narasumber kita pagi ini. Kebetulan udah hadir juga Bang Ilham di studio dengan Bu Rosdiana, owner Cabilong by Dapur Mama Rose. Assalamualaikum pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini penyebutannya Mama Rose atau Mama Ros? Kalau di rumah, di sekitar kawan-kawan ya, Mama suka dipanggil Mama Ros. Oh, Mama Ros. Oke. Ya, boleh. Soalnya kita baca Rose gitu ya, ada kayak Mama Ros. Blackpink ya jadi. Oke, DFM Mania nih, seperti biasa nih, jika punya pertanyaan seputar tema kita pagi ini, boleh aja nih langsung WhatsApp di nomor 0811991034. Oke, langsung aja kita tanya-tanya Bu Rosnya. Ya. Ini terkait dengan Cabilong nih, usahanya Ibu Ros. Ya. Mungkin bisa diceritain sedikit Bu, gimana sih awal mulanya sampai bisa usaha Cabilong ini? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Usaha Dapur Mama Ros itu awalnya dari jualan cemilan jajanan pasar setiap pagi, kue kering. Kalau kue kering itu dijualnya saat-saat momen-momen perayaan Lebaran, Natal, Imlek. Nah, kalau itu kan karena dijualnya itu nggak terus menerus, hanya sesaat, untuk sementara untuk jualan harian. Mama biasa jual cemilan jajanan pasar setiap pagi tahun 97. Iya. Nah, selanjutnya tahun 98 karena krisis moneter sempat vakum, nggak ada kegiatan. Cuma kalau untuk jualan kue-kue kering, karena itu momen-momennya tertentu ya, terima sih, suka pesanan. Sama ada jualan nasi kotak ya, kalau zaman dulu kan nasi kotak namanya, nasi box ya, sama snack box. Karena Mama kan setiap harinya jualan jajanan pasar, terus ada tetangga yang lihat, boleh nggak nih buat isian boxnya, kue-kuenya. Nah, berawal dari tetangga. Nah, udah selanjutnya ya seperti itu. Sampai hari ini ya Bu ya? Sampai tahun 2016. Nah, dari 2016 kan Mama ada sakit ya, cedera tulang punggung, sempat operasi 3 kali. Nah, di situ enggak jualan, cuma jualan untuk itu yang biasa dijual tuh momen-momen tertentu aja, seperti Lebaran karena kue kering, sama ya momen-momen kayak Imlek, Natal. Oke. Berarti awalnya memang jajanan pasar dulu ya Bu? Iya. Terus juga kue keringnya juga. Iya. Tapi lama juga ya, dari tahun segitu sampai hari ini. Maksudnya lama. Udah lama. Udah biasa jualan ya Bu ya? Iya. Itu udah usaha turun-temurun kali ya. Turun-temurun. Oke. Iya. Oke, baik nih Mama Ros nih. Iya. Ini untuk lokasi persisnya ini di mana sih, dan jam berapa nih operasional, pada jam berapa bukanya sampai jam berapa? Lokasinya di daerah Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya. Untuk operasional jam bukanya? Jam bukanya biasanya Mama ngebuka ya, karena Mama kan jualannya dibuka di dalam rumah ya, ada pasang etalase. Ya di jam 9 udah rapi-rapi di belakang, baru Mama buka pintu. Ya udah, kalau orang-orang yang udah terbiasa ke rumah ya datang ke rumah. Kalau yang biasa online ya lewat, ada itunya, ada anak yang online ya Bu ya? Ada adminnya tuh. Ada admin. Itu biasanya lewat online. Jadi nggak terbatas waktunya, jam berapapun Mbak ada pesanan, deh gitu ya Bu ya? Jangan buru-buru ya, ya besok boleh, siap dah gitu.
karena kan yang mama jual seperti yang itu selalu ada gitu, kecuali yang pesanannya banyak ya baru mama kasih itu minta waktu. Oke, Untuk berarti produksi ya, Senin Bu, ya? sampai Minggu ya kalau via bank online. ya. Oke, baik. Ini kalau ngomongin omsetnya nih, Bu, Aduh. berapa sih kira-kira omset bulannya dan awal pada kasarnya waktunya aja. itu dulu berapa? Awal Aduh, bulan. malu ya kalau tanya. Malu ya, malunya gimana ya, usaha udah lama kok omsetnya. Kalau omset sih apa gak jauh deh, mungkin kurang dari 10. Kalau lagi ada banyak bazar terus sama banyak pesanan ya bisa mencapai 10. Tapi kalau biasa hari-hari biasa ya begitulah. Namanya juga jualan ya Bu ya. Ada pasang surutnya ya. Iya Iya, benar iya. banget. Oke Bu, kalau hari ini nih atau sekarang ini yang dijual cemilan dan kue kering, cemilannya ada apa aja Bu? Cemilannya banyak, ada selain kentang Mustafa, ada ini sistik bawang, ada rempeyek, ada biji ketapang, terusan mama juga jualan ini orek tempe kriuk ya. Oh, Orek Tempe kriuk ya. Biasanya kalau orek tempe kriuk kita suka open PO ya, PO. kita suka PO dulu. Nih Dek, mama mau bikin ini. Ya udah kamu itu. Jadi kalau misalnya udah kira-kira banyak ya udah mama buat, udah tutup deh, udah ini udah siap begitu. itu tuh makanan yang selalu benar tuh Bang ya kan? Iya. Kan tempe alright. Iya. Oke. Tapi itu tahan lama walaupun Iya. ada Tahan lama ya? Tahan lama ya. Iya benar banget. Oke Bu, ini kalau ngomongin Iya. tentang range harganya juga Iya. dari berapa sampai berapa? Harganya variatif tergantung ukuran ya, dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Dari yang terkecil ada 25.000 ya. Yang terbesarnya 250 untuk ukuran plus. Karena itu kentang ya, untuk yang varian lain ya dari harga 25. Oh, oke. Kalau yang ini nih, ini yang Itu ini ukuran gede ya? enggak ada lagi yang plus itu ya. Kalau pouch itu yang paling besar untuk pouch. Yang ukuran 150 gram pouch 45.000. Oke, jadi harganya variatif Iya, nih, temanya iya. tergantung sama Iya. ukurannya ya Bu Iya, ya. iya. Oke nih Bu, ini terkait dengan yang paling best seller nih dari menu-menu yang lainnya, cemilan kue dan keringnya. Ini yang paling best seller dari Iya. semuanya. Yang paling sebenarnya semua juga bestseller, tapi Iya. yang paling Yang paling banyak diakuin ini diminati, iya. ya paling banyak diminati itu kentangnya. Kentang Kentang. Mustafa ya. Ya kenapa kentangnya? Karena itu kentangnya itu bukan mungkin ya. Emang prosesnya itu yang uniknya itu proses itu ada proses pemanggangan. Di akhirnya ada proses pemanggangan. Wah, mantep banget. Jadi beda sama biasanya kan Iya. kalau kentang goreng ya digoreng Iya. pakai minyak sayur Iya, gitu iya, beneran. iya. Tapi dapat inspirasi biar bisa dipanggang gitu dari mana sih Bu? Apa Wah. udah riset, udah nyoba-nyoba Oh, dulu? Apa ya? aduh, ini unik juga ya. Kalau gimana? Mama cerita. Kenapa sampai kok ada pangan itu sebenarnya ada insiden itu. Oh gitu. Ada insiden ya. Awalnya kan tahun 2018 ya. Ega tuh ini mah jualan apa ya yang bisa tahan lama, terusan bisa juga dibawa di mana aja biar simple, orang makan apa aja, buat bisa dicemil, bisa buat jadiin laukan apa ya. Udah mama waktu di Batam mama pernah bikin ini nih kentang Mustafa, namanya apa, kentang Mustafa yang mama tahu. Udah akhirnya ngirim tuh, awalnya ngirim 20 nah sampai karena udah sukanya ya, mungkin udah ini di ITC Depok ya kalau nggak salah, di ITC Depok ada sellernya sampai seminggu 100 pot kirim kita. Terkadang bisa seminggu 2 kali kita kirim 100 pot itu untuk itu. Nah karena dari insiden itu tiba-tiba kok ada sisa, kenapa ya sisa, dibawa tuh pulang, ternyata itu bulukan kagak minyak. Nah dari situ karena barang dikembaliin lagi, kenapa ini berminyak. Sebenarnya sih nggak masalah, rasa masih enak, semua masih enak. Iya. Nah kita itu di situ baru ya Allah, ini gimana kok ini bisa berminyak begini. Nah, kita cari jalan, kita pakai tisu makanan ya, nggak ini juga nggak hilang juga. Udah kita stres tuh, udah gitu gimana caranya. Terus ayahnya nih ngomong, coba mama panggang gitu. Masa sih panggang, udah dipanggang
angus semua. Waduh, itu barang segitu banyaknya angus. Udah dipikir pelan dicoba-coba diulang-ulang. Mungkin prosesnya lama ya, sampai bertahun-tahun saya baru ketemu nih gimana caranya bisa mendapatkan hasil seperti ini, yaitu dengan proses pemanggangan. Gitu. Oke, berarti memang udah dari berbagai percobaan ya Bu ya. Iya. Soalnya memang kalau yang dipanggang ini kan berarti dia lebih kering ya Bu Iya, ya. lebih kering dan tahan lama. Keuntungannya Iya, lebih kering iya, dan tahan lama. Kalau iya. dari segi rasanya sama aja Rasanya Mbak Nurul belum coba ya, enak. lebih kriuk ya Iya, pasti ya. lebih kriuk. Ya memang kriuk sih. Ya namanya yang dipanggang ya, Iya. depannya pasti nggak Iya, serap. iya. Soalnya minyaknya nggak Iya. nyangkut. Kalau ngomongin tentang rasa nih Bu, saya Iya. juga kepo nih. Rasanya itu ada nggak sih yang kayak rasanya pedas manis atau manis? Iya. Pedas? Ada dua rasa. Rasa yang pertama rasa nggak pedas, namanya low spicy. Oke. Yang kedua yang pedas namanya spicy. Kenapa itu kok dikasih ditandain dengan nama spicy sama low spicy? Gara-garanya ada just tip tuh Oke. Amerika. Ya. Dia ada permintaan nggak pedas karena katanya orang sana nggak suka pedas. Oke. Ya udahlah. Terus si Ega bilang, "Ma, ini gimana, Ma?" Ya udah deh bikin. Akhirnya kita juga cari gitu. Namanya cabai ya pasti pedas ya. Kalau cabainya sedikit kan dari warna kurang kan, nggak cantik gitu. Gimana caranya? Mama cari itu cabai yang berkualitas bagus, yang cabai yang besar-besar. Mama cari, mama olah, ya alhamdulillah suka tuh, kita dibawa ke orang yang mau bawanya. Oke, ya udah alhamdulillah berjalan. Oke, berarti ini juga dari cabai atau bubuk cabainya bikin sendiri juga? Semuanya bikin sendiri. Oke. Kirain beli bubuk cabai yang Enggak. biasa gitu ya Bu ya? Iya, nggak semuanya diproses sendiri. Emang cabai yang gede-gede tuh dia nggak begitu Iya, nggak pedas ya begitu Bu ya? pedas ya. Kalau untuk yang pedas sekali kita pakai cabai kering. Cabai kering. Iya. Kalau bahan baku semuanya dari kentangnya dari mana Bu asalnya? Mama beli di agen sayur. Oh. Ya, di agen sayur semuanya di agen sayur. Kalau untuk kue seperti yang kue lainnya kita beli di agen toko kue. Oke Bu, kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Kalau sekarang nih yang ikutan bantu-bantu bikin usaha udah ada berapa orang Bu? Yang di rumah? Yang ikut bantu-bantu anak-anak aja. Kebetulan anak-anak mama kan perempuan semua, empat-empatnya. Iya. Jadi mereka bantuin. Selepas kerja bantuin, yang rutin bantuin adalah Eka. Oh. Nah, kalau sehari bisa produksi berapa banyak Bu? Sehari bisa produksi untuk kentang 20-40 kilo. Lumayan banyak ya Bu ya? Iya. Kalau ada pesanan bisa sampai 50 kilo. Itu biasanya yang pesan dari mana-mana Bu? Yang pesan itu biasanya dari online, terus kan ada seller ya. Ada seller, ada bazar ya. Gitu. Oke nih Bu, ini terkait dengan ya bahan pangannya ini Bu. Apakah ini pakai bahan pengawet atau enggak? Alhamdulillah nggak pakai. Nggak pakai ya Bu ya? Oh, berarti kalau misalkan ini tahannya berapa lama sih Bu? Kalau untuk kentang tahan sampai 6 bulan. 6 bulan? Iya. Oke, itu di suhu ruang? Di suhu ruang, ya harusnya di suhu ruang, tapi ya di dalam lemari es juga bisa. Oh, kalau untuk bawangnya sendiri? Kalau untuk bawang di suhu ruang atau di dalam es bisa. Yang penting harus kedap udara ya. Semisal gini, kita udah buka, harus dirapatin lagi, karena kalau udah masuk udara udah bisa melompong. Dan rasa juga bisa berkurang. Oke, jadi tanpa pengawet ya Bu Iya, ya, tapi iya. sudah tersertifikasi halal. Alhamdulillah udah halal. Oke. Bu, ini juga ada penanya nih Bu dari WhatsApp. Ini dari Bang Suherman Simil Biru, nanya katanya jualannya di mana Bu? Jualannya deket kok. Ya kalau di rumah ada alamatnya di Sukamulya 6, Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke. Tapi bisa juga kalau untuk di online-nya di IG. Oke, di Ya. IG-nya itu Ya, di mana tadi Bu? Ada linknya, dibuka aja Oh. IG-nya Dapur Mama Ros yang ada tulisan Jabilong, di situ ada tertera IG-nya. Di Oke. nomor WA-nya. Oke. Oh, di situ udah lengkap ya? Iya, iya. @dapur Mama Rose. Iya, Nah iya, gitu. iya. Yang ada tulisan Jabilong ya. Ada tulisan Jabilong deh Iya, Femania. soalnya banyak Dapur Mama Ros.
Oh, banyak. Yang ada cabilongnya Iya, pokoknya. kalau ada tulisan cabilong itu pasti punya mama. Oh, oke, nanti kita follow ya deh temannya. Iya, Ini sih. juga ada yang bikin salfok nih, bawang goreng. Iya. Apa sih Bu yang beda dari bawang goreng ini sama Iya. bawang-bawang lainnya? Yang beda ya. Mm-mm. Bawang goreng mama itu kriuk ya, Mm-mm. tahan sampai 1 bulan kriuk. Yang penting setelah kita ambil ditutup rapat lagi, jangan sampai ada udara masuk, dan mungkin di terakhir kali proses pembuatannya ada dipanggang juga. Dipanggang juga. Oh, berarti ini digoreng dulu. Digoreng ya, untuk menghilangkan kadar air dan minyak yang membuat rasa sama kualitas goreng bawangnya itu jadi melempem, jadi nggak kriuk. Kalau punya mama kalau dimakan pasti kriuk. Oke. Ini berarti tanpa campuran. Kadang kan dia Enggak. suka dicampur Iya, tepung juga iya tuh, banyak biar ya, kriuk. iya banyak. Ini pure bawang. Iya, pure Ya, bawang. Bu, ya. Makanya kan bawang mama itu mungkin ya mahal katanya bawang cabilong itu. Kalau maaf ya, kalau untuk produksi mungkin di bawang-bawang lain kan segini, ada ya sekarang aja cuma 5.000. Punya mama 5.000 dapat seberapa gerintil gitu. Karena memang bahannya tadi Iya, pure bawang kita ya Bu dari ya. kualitas sama dari prosesnya. Oh, lebih mengutamakan Iya, kualitas. Iya, kualitas sama proses gitu. Oke, nih. Ini Ya. aku juga nih pengen ngeliat nih. Iya. Ini kan toppingnya ini Iya. kan di sini ada tanpa topping, Iya. teri Medan, kacang tanah, terus komplit. Nextnya ada lagi nggak sih mau ditambahin toppingnya? Terus dari sini kentang ini. Untuk ke depan nggak belum ada terpikirkan rencana, ya, belum karena terpikirkan. orang udah biasa. Karena ini kan mungkin seringnya dibeli sama anak-anak yang mau mondok ya. Oh. Gitu, anak-anak kos yang mau mondok. Biasanya orang tuanya suka pesen nih buat anak saya mondok yang pakai teri biar untuk jadiin lauk gitu. Kadang-kadang ada yang pakai ini kacang tanah. Terus kemarin momen mau umroh ya, terkadang keluarganya suka pesan ini buat ini, katanya buat orang tua mau pergi umroh buat bekal di sana. Beli dia pakai itu topping komplit. Iya. Ya, pakai kacang ya, pakai teri juga. Gitu. Oke. Yang paling diminati yang mana? Yang pakai topping apa? Yang paling diminati biasanya yang tanpa topping. Karena mereka suka untuk dibawa dicemil di dalam tas, karena kan itu potnya ada yang kecil kan. Oke. Buat nyemilin di perjalanan. Iya. Kalau untuk nyetok biasanya pakai flash yang besar. Oke. Iya. Iya. Terkait dengan hambatannya nih Bun, Ya. hambatan atau kendala apa aja sih yang pernah dialami selama ini kalian usahain? Hambatannya ya apa sih, pemasaran kali ya. Untuk pasar ya pasar mama mungkin masih nggak kurang gitu ya. Terus kedua itu dalam pengadaan bahan baku ya, apalagi di musim hujan cari bahan baku itu bukan sulit ya. Udah pertama sulit, kedua dari kentang itu kalau di musim hujan itu banyak busuk. Terus sama rempahnya, bawangnya, cabenya itu kalau udah dibeli itu harus benar-benar siap dikerjakan. Iya. Gitu, karena busuk. Tergantung musimnya ya Bu Iya. ya. Kadang kalau musim Sama harganya, kalau harganya juga kan nggak menentu, namanya sayur itu. Sementara mama kan jual konsisten segitu-gitu aja. Oh, artinya segitu ya, berarti paten lu di Iya, situ iya. aja. Paten harganya. Oke, kalau sekarang yang sedang dijalankan strategi usahanya biasanya gimana Bu? Strategi pasarnya mungkin seperti apa? Ya, strategi pasarnya kita bikin promonya seperti gini ya. Misalnya pembelanjaan 100.000, mama suka kasih deh potongan harga. Oh, biar 10.000, menarik ya Bu iya. ya. Terusan kita adain juga dari Bajar ya, kita terus bikin. Kalau Bajar kita bikin juga pouch yang kecil biar orang bisa kejangkau dengan harga. Nah, kalau udah mereka bisa beli, bisa oh iya enak, akhirnya kan mereka juga tertarik ya. Dengan harapan seperti itu aja sih. Oke, jadi dibikin variasi yang lebih Iya, kecil biar bisa iya, ngerasain ya Bu iya, ya. Biar tahu rasanya, tahu Iya, dulu gitu. iya. Oke, ini juga tadi penasaran sama yang just tip itu seperti Iya. apa Bu bisa just tip? Eh, Ke luar negeri ya Bu iya. ya? Awalnya kan mama alhamdulillah ya lulus kurasi untuk ekspor ke
Korea. Nah, nggak tahu deh pengemasannya sampai di mana, mama kurang tahu. Tapi terus ada ketertarikan dari pensiunan dinas pariwisata ya, dia mencoba kentang mama. Nah, ditawarin, udah gitu mama bisa itu juga bisa pesan nggak buat ke luar negeri. Oh, boleh gitu. Karena sebelumnya juga dulu mama sering sih just tip ya, bukan lewat dari ibu dari dinas ya, sering. Terus tapi ini buat ke Amerika jangan pedas, orang Amerika nggak suka pedas. Oh, jadi bikin ya nggak pedas. Nah, di situ terus bikin buat ke Amerika. Ini terkait dengan apakah mempunyai cabang usaha ini, dan ini ada di mana aja nih kalau misalnya ada cabang? Kalau cabang belum ada, tapi keinginan banyak. Banyak. Wah, semoga terlaksana nih tahun ini. Amin ya rabbal alamin, doain. Berarti cukup untuk saat ini masih stay untuk satu tempat aja ya, di rumah ibu sendiri. Iya. Oke, Bu Ros, ini ngomongin tadi keinginan nih ke depannya, adakah rencana yang ingin dikembangkan dari usaha yang sudah dijalankan sekarang, Bu? Ya jelas lah ada ya. Gimana tuh, Bu? Ya, mama tuh pengen punya gerai ya. Gitu. Mungkin kalau udah ada gerai, jadi pemasaran juga tenang di satu tempat. Selain kita di online, juga di satu tempat kan kita tenang. Kalau untuk tambahan produk ada lagi yang mau di riset nih, kayaknya enak nih dibikin ini nih, kayak gitu. Ada? Mau dikembangin lagi. Sepertinya kalau untuk kentang, karena mungkin yang lagi ini marak kentang ya, mungkin cuma itu aja sih. Nggak ada sih untuk untuk ditambah ini tambah itu. Kita udah pengen dia khas Cabilong itu udah seperti itu. Oke. Punya identitas iya ya. Betul, benar banget. Oke nih Bu, ini sebelum kita mau mengakhiri ini, aku mau minta tips sukses usahanya nih untuk masyarakat luas dan khususnya untuk DV Mania nih, terutama yang ingin menjadi wirausaha cemilan dan kue kering nih seperti ibu sendiri. Iya. Usahanya ya supaya jangan mengurangi kualitas dalam pembuatan. Terus mungkin prosesnya juga harus tetap diperhatikan. Jangan bikin kecewa pelanggan. Gitu. Untuk yang pemula yang ingin mau usaha seperti ini, yang harus diawali ya pertama bismillah, niat yang baik, action ya. Karena kalau kita cuma dipikirin ini ya, kalau kita nggak memulai dengan aksi nyatanya ya nggak akan pernah terwujud. Sabar, ulet, tekun, berserah diri, ya minta bantuan sama Allah. Itu aja sih. Oke, udah komplit ya Bang Ilham ya. Terus tadi tuh kualitasnya jangan lupa diperhatikan ya Bu, dari proses. Iya, itu paling penting. Iya, paling penting kualitas, jangan sampai berkurang. Oke, DV Mania itu aja untuk Damandiri hari ini bersama Bu Rosdiana, owner Cabilong by Dapur Mama Ros. Kita doain semoga usahanya makin lancar ya Bu ya. Laris manis. Nanti kita bisa nambah cabang punya gerai sendiri nanti ya Bu. DV Mania nanti yang mau pesan, yang mau yang kepo sama produknya bisa langsung di follow Instagramnya ya Bu ya, di @dapurmamarose. Yang ada tulisan Cabilong. Yang ada Cabilongnya. Nanti kita cantumin di bawahnya. Di YouTube kita juga nanti kita post di 103,4 FM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kita sertakan juga di description boxnya untuk Instagramnya sama nomor telepon nanti ya Bang Ilham ya. Oke Bu, terima kasih banyak untuk hari ini ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih udah hadir ke studio nih Bu. Terima kasih. Oke DV Mania, itu aja untuk hari ini. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.